Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi. Di sini kami akan mempraktekkan tentang difusi. Nama saya Memegang Ardianto dari kelas 11 MIPA 5, absen 13. Di sini tugas saya sebagai praktikum. Perkenalkan, nama saya Ramadan Adi Firdaus, saya dari kelas 11 MIPA 5. Saya sebagai penyelenggara praktikum nomor absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Saputra, saya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya bertugas sebagai penyusun laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Diaulah, absen 17, kelas 11 MIPA 5. Saya di sini tugasnya sebagai penyusun laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abdurrahman dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya sebagai penyelenggara praktikum. Absen saya 28. Terima kasih. Ya, jadi saya di sini sebagai penyelenggara praktikum akan mulai prakteknya dimulai dengan meneteskan pewarna makanan ini ke dalam gelas yang berisi air. Kita sekarang bagian yang pewarna 1 tetes. Ya, setelah dilakukan percobaan penetesan pewarna ke dalam gelas berisi air ini, dapat dihitung waktu pewarna untuk menyerap secara keseluruhan air ada pada waktu 2 menit 30 detik. Ya, ini untuk percobaan yang kedua, difusi yang kedua. Saya akan melakukan difusi dengan 5 kali tetes. Saya akan meneteskan sebanyak 5 tetes. Ya, jadi setelah dilihat bahwa dengan sebanyak 5 tetes difusi terjadi atau waktu penyebarannya terjadi selama 20 detik dan itu di bawah 1 menit. Ya, kemudian saya akan meneteskan pewarna ini sebanyak 10 tetes. Ya, dapat disimpulkan untuk pewarna yang ditetesi ke dalam cairan gelas sebanyak 10 tetes dapat menyebar luas ke dalam air dalam waktu sekitar 19 detik. Ya, sekarang di sini kita akan mempraktekkan osmosis dimulai dari Iqbal. Nah, jadi sekarang bakal masukin kentang ke yang di air yang dimasukin garam 10%. Di sini saya akan memasukkan kentang ke dalam air yang berisikan garam sebanyak 20%. Nah, di sini guys ada kentang asli ya, ini kentang asli. Kita masukkan ke dalam air yang sudah diberi garam 30%. Satu lagi, kita akan masukkan ke air yang tidak diberi garam sama sekali.
Nah, jadi setelah 20 menit si volume airnya yang awalnya segini sekarang turun menjadi segini. Siap. Lalu si ininya, sebentar ya, teksturnya jadi seperti kayak lembek gitu teksturnya. Setelah 20 menit dari volume air dari segini dan tekstur kentangnya itu jadi agak lembek. Coba bisa dilihat. Lebih lembek dari yang pertama. Coba pencet. Oke. Ya, sekarang dengan kadar garam 30%, terlihat di sini perubahan dari awalnya air yang segini menjadi segini. Sedangkan dalam perubahan kentangnya kita lihat Itu tangan ngalangin. dan ntar ya guys. Nah, kita lihat. Jadi lebih lembut kayak elastis gitu. Ya, bisa dilihat di sini. Lebih lembut dari yang pertama. Lebih lembut dari yang pertama dan kedua, jadi semakin tinggi kadar garamnya semakin kayak lembut gitulah. Siap. Sedangkan yang tanpa menggunakan garam sama sekali terjadi hanya di perubahan airnya dari awal segini menjadi segini, sedangkan dalam kentang McD-nya aman, keras, masih sama seperti awalnya, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Wijaya. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 5 dan nomor absen saya nomor 6. Nah, saya di sini bertugas sebagai penyusun laporan hipotesis dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny Wijaya dari kelas 11 MIPA 5. Dalam pelajaran biologi ini saya akan menjelaskan hipotesis dan kesimpulan dari praktek osmosis dan difusi. Hipotesis dari osmosis yang pertama, terdapat perubahan tekstur dari kentang yang diberi kadar garam setelah percobaan, yaitu menjadi berubah teksturnya dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, tidak terdapat perubahan tekstur pada kentang yang tidak diberi kadar garam setelah percobaan. Kemudian ada hipotesis difusi. Jadi bahwa difusi dipengaruhi oleh kadar konsentrasi cairan yang bercampur. Nah, kemudian setelah ada beberapa praktek yang dilakukan, kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan osmosis. Itu hipotesis yang pertama. Nah, tekstur dari kentang yang sudah dimasukkan air dan garam 10%, 20% sampai 30% itu lentur dan lunak. Kemudian kesimpulan kalau kadar air yang tidak diberi garam itu teksturnya tetap sama. Kemudian ada kesimpulan difusi. Jadi difusi bisa lebih cepat terjadi apabila kadar konsentrasi salah satu cairan lebih tinggi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.